Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selama pertemuan ke-9 sampai ke-16 ini akan bersama Ibu. Materinya dimulai dari bab 8, yaitu algoritma greedy sampai ke edge coloring dan decomposition 13. Jadi kita harus selesai satu bab setiap kali pertemuan, dan akan ada kuis seperti biasa di pertemuan ke-12 dan juga UAS di pertemuan ke-16. Kemungkinan besar nanti kuisnya kita selenggarakan di weekend ya. Jadi pada saat minggu ketiga, pada saat pertemuan ke-9, 11-nya, maka pertemuan ke-12-nya akan Ibu set hari Sabtu untuk kuis gitu ya. UAS jadwalnya seperti biasa, seperti jadwal kuliah pada hari Kamis pukul 8. Oke, itu sekilas mengenai bahasan di teori graf. Untuk penilaian setiap minggunya biasanya Ibu buat pop quiz yang Ibu minta kalian selesaikan malam di pukul 8 sampai pukul 8.10. Itu dicoba kerjakan pop quiznya. Bahasannya adalah bahasan yang diselesaikan pada pagi harinya, gitu ya. Oke, sebenarnya ada beberapa aturan di dalam perkuliahan Zoom ini yang seharusnya mahasiswa sudah paham dari awal gitu ya. Seperti misalkan video harus selalu on gitu ya, karena sewaktu-waktu saya bisa cross check. Jangan sampai ada mahasiswa yang ternyata sebenarnya tidak kuliah tapi mengaku kuliah gitu ya. Karena kalau checklist di e-learning bisa kapan saja gitu. Dari waktu 1 jam itu mudah saja gitu ya. Jadi kalau saya sewaktu-waktu memanggil gitu ya, mahasiswa yang tidak ada berarti tidak hadir pada hari itu gitu ya. Jadi checklist di e-learningnya akan saya batalkan gitu ya. Satu hal lagi, mahasiswa diharapkan interaktif gitu ya. Siap-siap saja ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan dan mahasiswa wajib menjawab gitu ya. Jadi jangan sampai perkuliahan ini mahasiswa malah tidur gitu ya, off cam gitu ya, off mic gitu ya, tidur saja gitu. Jadi siap-siap seperti itu. Nah, dari awal ini saya informasikan. Kalau terdata di DPNA itu ada 63 mahasiswa yang baru mengambil dan ada 7 orang mahasiswa yang mengulang, tapi Ibu nggak tahu ini memang betul mengulang atau mata kuliahnya memang yang jelas ada 2 kurikulum ya. Kurikulumnya 2017 ada 63 dan sisanya 7 orang itu adalah mahasiswa di kurikulum 2012 ya. Ini sepertinya ada yang sebentar Ibu cek dulu ke e-learning apakah ada yang bermasalah. Ada yang tidak bisa isi daftar hadir ya? Ibu cek dulu sebentar. Untuk kelas Ibu, A. saya yang kurikulum 12 tidak bisa mengisi daftar hadir, Bu. Coba Ibu cek ya. Harusnya bisa dong. Kurikulum 2012 itu, Ibu ini keliru ya. Ibu keliru mendaftarkan orang, betul ya? 6. Salah. Bentar Ibu cek dulu, sabar. Ada 4 orang ya, sorry ya. Yang semester 2017 ini ada, kayak kurikulum 2012 ini ada 4 orang ya. Siti Kalimah, kenapa nggak bisa ya?
Harusnya bisa dong. Karena ini sudah Ibu set untuk kurikulum teori graf 2012. Alasannya apa di situ? Alasannya apa yang nggak bisa? Ada tulisannya nggak? Kenapa nggak bisa gitu? User group Siti Kalima. Siapa tadi yang ngomong? Graciela Bu. Itu Kenapa? Tulisannya apa, kelas Grace? katanya nggak masuk kelas kelas teori graf A tulisannya. Atau Ibu tidak menambahkan di sini? Teori graf kurikulum 2012. Ada orangnya. Ada Grace, ada Agung, ada Siti Kalima, ada Julianto Saputra. Kenapa nggak masuk ya? Di sini tulisannya teori graf A kurikulum 2012. Ini last access. Coba Ibu cek. Enrollment unlimited. Memang enroll ini ya. Aktif statusnya. Kenapa nggak bisa ya? Student. Yang lain nggak bisa semua ya. Kayak juga si Agung tadi informasi ke Ibu. Nggak bisa. Yang hadir siapa aja? Ada Grace. Nanti Ibu checklist sendiri aja. Nanti Ibu perbaiki dulu kenapa nggak bisa. 8 AM atau Ibu keliru tanggal ya. Ibu cek dulu ya. Kadang-kadang ada keliru di tanggalnya ini. Teori graf. Daftar hadir. Oh oke. Ini you belong to. Oke. Ini keliru ininya. Edit setting. Teori graf A-nya. Restrict access-nya. Iya. Ibu Siska kan buatnya masih yang ini. Oke. Oke, Ibu paham. Nah, coba lagi ya, Grace. Di ini Ibu tambahkan grupnya kurikulum 2012. Eni. Oke. Grace? Iya Bu. Ya, dicoba lagi udah Ibu buat. Baik Bu. Oke. Yang lain juga Siti Kalima, Agung, Graciela, dan Julianto Saputra. Di cross check lagi. Itu Bu Siska awalnya kan buat untuk teori B aja, TGB. Restrict access-nya belum ditambah karena Ibu memisahkan lagi karena kalian grupnya berbeda, kurikulumnya beda, CPNA-nya beda, jadi Ibu bedakan. Oke, itu aja. Oke, kita lanjutkan lagi materinya tadi. Grace, kalau udah bisa informasikan ke Ibu ya. Langsung aja diisi soalnya kan sampai 8.30. Oke, kita masuk ke materi kita. Jadi itu sedikit informasi mengenai perkuliahan kita. Pada dasarnya kalau rajin, kuliah terus, mengerjakan soal. Jadi pop quiz itu tujuannya untuk membantu penilaian Anda ya, penilaian kuis dan UAS di perkuliahan bersama Ibu gitu ya. Akan Ibu otomatis tambahkan saja kalau ke nilai kuisnya atau UASnya yang mana yang lebih kecil nanti. Mungkin ada pengalinya atau tidak pengalinya nanti Ibu pikirkan sendiri, yang jelas nilai itu secara otomatis ditambahkan gitu ya. Ibu sepertinya tidak akan ada tugas-tugas lainnya kecuali Ibu tidak bisa hadir atau apa gitu ya. Tapi pada dasarnya tugas tambahan kalian adalah mengikuti pop quiz. Kalau tidak mengikuti pop quiz nggak ada masalah sih, cuma tidak ada nilai tambahan. Artinya diharapkan dari kuis dan UASnya harus bagus nilainya gitu aja ya. Jadi tidak ada paksaan untuk mengerjakan. Kalau terlewat ya sudah terlewat. Dan pastikan sebelum selesai waktunya sudah mengklik submit biar bisa di cross check yang jawaban salah-salah berapa nilainya langsung tahu berapa gitu ya. Jadi setiap minggunya sudah ngumpulin nilai berapa kali gitu ya. Oke, Ibu share screen bab 8 yang kalian pasti sudah punya juga bukunya gitu ya. Jadi kalian sudah bisa membaca sendiri bahasannya juga. Oke, jadi mulai bab pertemuan ke-9 ini kita berbicara tentang algoritma greedy gitu ya. Algoritma greedy dalam graf.
di sini pembelajaran ini memiliki tujuan gitu ya. Tujuannya yang pertama, kamu bisa mendefinisikan pohon perentang minimum dan konektor minimum. Kemudian bisa menggunakan algoritma Kruskal dan Prim dalam menyelesaikan masalah konektor minimum. Kemudian bisa menentukan solusi TSP, ya, Traveling Salesman Problem, dengan menggunakan algoritma heuristik, yaitu Kruskal dan Prim tadi. Jadi TSP ini adalah seorang salesman yang berjualan mau mengunjungi sederetan kota, di mana dia akan kembali ke titik asalnya. Jadi dimulai dari kota A dan dia akan kembali ke kota A dengan syarat setiap kota yang akan dikunjunginya itu cuma dilewati satu kali. Harus cuma satu kali. Ya, itu masalah TSP. Masalah yang sangat terkenal di teori graf yang sekarang sudah berkembang. Asalnya dari TSP nanti berkembang jadi VRP. VRP vehicle routing. Jadi masih traveling juga, tapi menggunakan kendaraan. Kendaraannya hanya bisa dilewati satu kali, setiap kali berkunjung. Berarti ada tambahan capacity. Jadi asalnya semua berinduk dari masalah TSP, Traveling Salesman Problem. Kemudian yang terakhir adalah menentukan batas bawah. Jadi kalau ada batas atas, ada juga batas bawah. Solusi masalah TSP dengan menggunakan konektor minimum. Jadi pakai konektor minimum kalau untuk lower bound dan algoritma heuristik yaitu Kruskal dan Prim untuk masalah penentuan batas atas. Oke, di sini kita perkenalkan istilah minimum konektor problem atau masalah konektor minimum. Dan kita akan tunjukkan solusi yang bisa memberikan informasi mengenai masalah TSP. Ingat kembali di bab sebelumnya ya kan. Jadi di pertemuan 1 sampai 8 itu semua dasar-dasar dari teori graf gitu ya. Mulai dari 9 itu kebanyakan sudah aplikasinya gitu ya. Jadi definisi-definisi yang berhubungan dengan graf itu harus diingat betul-betul karena kekurangan mahasiswa rata-rata di situ. Nanti kalau sudah tugas akhir, konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori graf itu sangat minim masih. Padahal udah berkali-kali dosen yang ngasih tahu gitu ya. Spanning tree, pohon perentang. Pohon perentang itu dalam graf terhubung adalah subgraf dari graf G tersebut yang memuat setiap titik dan juga akan berupa pohon. Pohon apa? Apa definisi pohon? Atau secara umum pohon itu apa? Pohon sudah belajar kan minggu sebelumnya. Silakan. Ada yang bisa menjawab pohon apa? Pohon itu sebenarnya apa? Apa aja dulu? Pohon itu apa? Pohon itu apa? Punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Silakan. Endah, Liswayuni ada nggak? Endah ada nggak? Endah, nggak hadir ya? Graf terhubung Hadir, yang Bu. tidak punya cycle, Bu. Siapa itu yang ngomong? Endah, oke. Endah yang ngomong atau siapa itu? Dita, Bu. Siapa? Dita. Dita. Oke, Bu cek. Dita. Apa Dita tadi? Graf terhubung? Yang tidak punya cycle. Ya, yang tidak memiliki siklus gitu ya. Jadi harus tahu kalau graf pasti kalau pohon pasti graf, ya kan? Kalau graf apakah pohon? Tidak. Tidak, gitu ya. Jadi pohon itu adalah salah satu jenis graf juga. Apa ciri khasnya? Tidak memiliki siklus. Jadi kalau ada siklus dalam graf Tidak tersebut, memiliki sirkuit itu sama, Bu. sirkuit sama. Bahasa lainnya cycle, siklus. Kita Indonesia kan aja siklus, sirkuit, sama aja sih. Gitu ya. Oke? Jadi kalau kita ngelihat graf tidak memiliki siklus, kemungkinan graf itu bisa berupa pohon asal terhubung. Ya, terhubung. Jadi kalau ada vertex yang tidak terhubung, berarti bukan pohon. Oke, sekarang kita lihat masalah konektor minimum. Ini tentang masalah sistem kanal ya, irigasi yang mau dibangun, yang menghubungkan sejumlah lokasi. Biaya
digging itu menggali dan memaintain, merawat setiap kanal dalam sistem diketahui. Beberapa pasangan lokasi itu tidak bisa dihubungkan oleh kanal. Alasannya karena alasan geografis. Misalnya ini apa nih guru gini. Jadi ada beberapa alasan geografis yang lokasi-lokasi itu tidak bisa dihubungkan oleh kanal. Nah, sekarang bagaimana kita mau mendesain sistem kanal yang menghubungkan semua lokasi dengan biaya total yang minimum. Nah, masalah ini kita bisa interpretasikan dengan dua cara, tergantung jadi sini tergantung apakah kita memperbolehkan ada lokasi ekstra atau tidak supaya kanal itu berhubungan. Misal dalam kasus sistem kanal di bawah ini, kita bisa mereduksi biaya total dengan membentuk lokasi ekstra di titik E. Jadi ada tambahan ini, E. Dan menghubungkannya ke A. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi ini sistem kanalnya, kita tambahkan lokasi E. Akan tetapi untuk kebanyakan masalah, biaya tambahan menambah lokasi ekstra, misalnya nih exchange ada channel telepon atau stasiun listrik gitu ya, atau ada tambahan itu kan bisa melebihi biaya yang ada, yang kemungkinan sebenarnya bisa disimpan untuk sistem koneksi yang lebih pendek. Dan analisis matematika jadinya rumit gitu. Karena masalah itu timbul, kita adopsi interpretasi kedua dari masalah dan kita asumsikan setiap koneksi itu menghubungkan dua lokasi yang ada dan tidak ada lokasi baru yang diperbolehkan. Jadi kita memilih opsi kedua. Kita pikirkan bagaimana caranya sehingga setiap koneksi itu terhubung tanpa menambah titik baru. Kita bisa modelkan secara grafis itu dengan di mana lokasi itu adalah vertex ya, jadi ABD ini adalah vertex-vertexnya dan kanal itu adalah edge-nya, busurnya. Jadi busurnya berbobot karena bobotnya menunjukkan cost, biaya. Ini biaya semua ini. Ya, masalahnya sekarang adalah gimana kita mau mencari subgraf terhubung dari bobot totalnya minimum yang harus melalui semua vertex. Subgraf yang demikian itu haruslah pohon perentang. Karena kalau ada siklus, kita bisa nurunkan biaya total dengan meremove atau membuang salah satu dari busurnya. Nah, misalnya jadi seperti ini. Ya kan, ini adalah pohon perentang. Gitu ya. Karena dia subgrafnya. Semua vertex terlalui. Jadi dibuatnya seperti ini. Dipilihlah dengan yang lower cost-nya. Jadi makanya dipilih 16 ke 20 ke 10 gitu. Bukan 25 yang diambil. Bukannya dari A ke B ke C gitu. Karena biayanya besar. Ini juga gitu. Nanti ada tekniknya. Bagaimana kita memilihnya. Oke? Jadi di contoh tadi, total graf itu adalah 100. Yaitu kita tambahkan 16 tambah biayanya. In our example, the graph has punya bobot total 100. Total semuanya. Kalau kita remove, kita buang satu busur dari siklus ABDA, ini kita buang nih salah satu siklusnya, gitu ya, nih. Dan busur yang tersisa adalah siklus ABCDA atau BCDB yang akan mengurangi bobot total, gitu kan, dan akan memberikan pohon perentang. Jadi dari keseluruhan bobot itu kalau kita kurangi satu busur saja bisa berkurang biayanya gitu. Dan tinggal tersisa
ABCDA, jadi kita tersisa ABCDA ini saja nih. Yang ini. Kemudian ABCDA dan BCDB. Ya, jadi tinggal yang ini dan BCDB. Jadi tinggal ini. Nah, gitu kan. Kalau kita buang satu gitu. Ya. Pohon perentang dengan bobot minimum itu diperoleh dengan meremove 2 busur. Kalau 1 busur tadi nggak bisa gitu. Jadi kita remove lah yang ini dan yang ini. Kalau kita remove 1 busur saja, dia masih membentuk siklus yang di sini, yang ini. Tapi kalau kita remove kiri dan kanan, maka akan terbentuk seperti ini. Ya. Jadi minimum cost-nya tinggal kita jumlahkan akan berjumlah 46. Kita sebut pohon perentang ini adalah konektor minimum. Ya. Jadi pohon perentang ini kita sebut dengan konektor minimum untuk lokasi A, B, C, D. Sehingga kita punya definisi kalau T, jadi kita nulisnya T itu spanning tree karena asalnya dari T, pohon, tree, gitu ya. G kita tahu graph, gitu kan. Jadi T adalah spanning tree, punya bobot minimum dalam graf berbobot terhubung G. Maka T itu akan dikatakan pohon perentang minimum atau konektor minimum dalam G. Ya. Sekarang kita lihat masalah konektor minimum dalam graf secara teoritis. Jadi dalam suatu graf berbobot, tentukan pohon perentang minimum. Ini masalahnya yang ada dalam masalah konektor. Ya, ada graf berbobot, diminta apa? Yang diminta adalah mencari pohon perentang yang minimum. Artinya apa? Minimum itu yang memiliki bobotnya paling minimum. Bobot dalam graf bisa menunjukkan apa saja. Silakan. Bobot dalam suatu graf yang ditandai di busurnya itu bisa berupa apa saja secara realnya yang kalian ketahui. Silakan, ada yang bisa tahu? Silakan, ada yang bisa menjawab? Apa saja yang kamu ketahui? Bobot. Jarak, Bu. Jarak, oke. Ada lagi yang lain? Waktu, Bu. Waktu. Ya, apalagi? Tadi yang kita contoh tadi apa? Contoh kita tadi. Contoh kita tadi barusan apa? Harga, Bu, harga. Contoh Jumlah, harga, Bu. biaya, biaya maksudnya. Biaya ya, bukan harga. Harga dengan biaya itu beda ya. Harga dengan biaya beda. Ya, harga dengan biaya beda. Biaya itu kan yang dikeluarkan ongkosnya. Ya kan? Kalau harga itu value ya, nilai. Nilai dari suatu item. Nah, itu harganya. Ya. Maaf, Bu, masih mute. Jadi yang selalu menunjukkan bobot itu adalah harga, biasanya biaya, jarak, gitu ya. Seperti itu selalunya. Oke, jadi dalam graf berbobot kita mau mencari pohon perentang minimum. Ada 2 algoritma yang tersedia yang disebut dengan algoritma greedy secara umum. Ya, algoritmanya adalah algoritma greedy. Nih ya. Namanya muncul, kenapa namanya greedy, kenapa namanya rakus, tamak, gitu ya. Kenyataan karena cara proses penyelesaiannya. Pada setiap tahapan kita membuat greedy, ketamakan yang paling tamak.
atau yang paling baik, atau dari pilihan yang tersedia. Jadi kita selalu memilih yang terbaik, terbaik, terbaik. Yang terbaik itulah yang menjadikannya greedy, tamak, rakus, gitu ya. Tanpa memandang efek yang terjadi setelahnya karena pilihan itu. Itu yang namanya greedy. Jadi algoritma lokal ini, gitu ya, greedy ini termasuk lokal ya. Algoritma greedy ini tidak akan berhasil untuk kebanyakan masalah kombinatorial, tapi ada yang bisa gitu. Kita lihat di sini algoritma ini, Kruskal dan Prim ini sudah banyak riset yang dilakukan oleh orang-orang. Algoritmanya juga sudah ada, beberapa pseudocode-nya juga sudah ada, bisa langsung dipakai saja, bisa dicek di browsing gitu ya. Dan sudah banyak juga ini riset-riset penelitian mahasiswa mengaplikasikan algoritma Kruskal dan Prim ini, gitu ya, dari berbagai macam masalah real gitu ya, sampai terbosan-bosan. Dan saya juga kalau ada mahasiswa membahas ini sih males banget gitu ngeceknya gitu, karena pada dasarnya tinggal mengaplikasikan algoritma saja gitu di masalah real gitu. Asal kita udah dapat graf terhubungnya yang memiliki bobot tadi, ya udah tinggal dicari aja spanning tree maksimum minimumnya dapat gitu ya. Jadi itu sebenarnya kayak tugas kuliah bukan TA gitu ya. Kruskal, Prim, kemudian ada yang bandingkan Kruskal dan Prim gitu. Ada lagi yang tidak dibahas di sini, ada juga sama juga. Pada dasarnya seperti itulah. Blok balik yang itu saja gitu. Jadi metodenya metode lama, tapi kasusnya baru gitu. Alangkah baiknya metode lama itu diaplikasikan seperti apa, ada perkembangan baru sehingga metodenya baru, model masalah realnya pun terkini gitu. Oke, kita lihat di sini yang nemukannya Joseph Kruskal, jadi nama dia kan. Kita lihat nih algoritmanya, kita mulai di set berhingga dari vertex. Jadi ada setnya, ada himpunannya. Setiap pasangan vertex itu pasti terhubung dengan bobot busur yang berbobot. Cara pertama, step pertama, langkah pertama, kita list semua bobot dulu dalam urutan yang menaik. Jadi yang paling kecil nomor 1, 2 agak besar, dan seterusnya. Kemudian kita gambarkan vertex dan busur yang berbobot itu yang berhubungan dengan bobot pertama dalam list. Ya, bobot pertama dalam list. Kita hubungkan siapa, misalnya 12 itu siapa dengan siapa. Vertex mana dengan mana. Gitu ya. Asalkan pada saat kita menggambarkan vertex tersebut tidak ada siklus terbentuk. Kalau ada siklus berarti itu tidak bisa dipilih. Kemudian kalau sudah terbentuk, ya yang kita pilih di langkah 2 ini, kita buang bobotnya dari list. Jadi tambah dikit listnya. Diulangi terus langkah 2 sampai semua vertex itu terhubung, baru stop. Bobot graf berbobot yang diperoleh adalah konektor minimum dan jumlah bobot pada busurnya adalah bobot total konektor minimum. Catatan, bila 2 atau lebih bobot itu sama nilainya, maka mereka bisa aja muncul dalam list dalam urutan yang apapun. Jadi bobotnya secara tegas dinyatakan bahwa bobotnya itu adalah dalam urutan yang non-descending, tidak turun. Jadi bukan naik, tapi tidak turun. Tidak turun belum tentu naik gitu ya. Naik jelas naik, menaik gitu ya. Oke, bukan ascending, jadi bukan naik. Jadi tidak turun saja. Kita tidak perlu memperoleh graf terhubung pada setiap tahapan sebelumnya atau sesudahnya nanti. Kita lihat contohnya. Bila jumlah vertex-nya kecil, kita bisa selesaikan cepat dengan menggunakan versi simplifikasi dari algoritma sebagai berikut. Jadi summary-nya, untuk membentuk konektor minimum dalam graf berbobot terhubung G, secara berturut-turut pilih busur dari G yang punya bobot minimum sedemikian sehingga tidak ada siklus terbentuk sampai pohon perentang minimumnya diperoleh.
Jadi dipermudah yang langkah 1, langkah 2 tadi. Tidak harus di list. Jadi kita cek aja dulu. Yang mana kita mau mulai, pilih busur yang punya bobot minimum dulu. Pertamanya pasti pilih bobot yang busurnya minimum dulu. Jadi tidak harus dimulai dari A, nggak harus. Pokoknya kita cari yang paling minimum. Dari situlah mulainya. Kemudian yang minimum, yang kecil lagi, yang minimum lagi, seterusnya mana. Kita cek apakah ada siklus, tidak ada terus, berarti terus sampai pohon perentang minimumnya terbentuk. Ini contohnya. Misalnya grafnya seperti ini nih. Ya jadi ini 2, 6, ini 6, dari sini 4, 8, ini 4, 8, 9, 5, 7. Ya. Catatan dalam contoh ini beberapa bobot itu sama. Misalnya apa tuh 4 dengan 4. Bobot di busur CE dan busur AC. Ya, jadi kita bisa memiliki pilihan busur di beberapa tahap dan mungkin ada lebih dari 1 pohon perentang minimum. Ya, jadi artinya apa? Jawabannya tidak unik. Jadi jawabannya tidak unik. Akan ada beberapa pilihan bagaimana meng-create pohon perentang minimumnya. Oke, kita lihat nih. Kalau kita mau pilih yang pertama yang paling minimum ya pastilah 2. Jadi kita buatlah 2 dulu sini. Kita pilih yang terkecil, bobot terkecil berikutnya. Kita pilih AC atau CE yang tadi punya bobot 4. Misalnya kita pilih CE. Apakah boleh pilih AC? Boleh. Boleh. Jadi sama aja. Oke, di sini dia pilih CE. Ditulislah di sini. Digambarkan. Jadi caranya tuliskan pilih apa namanya yang kita pilih, kita gambarkan. Kemudian yang mana kita pilih lagi, tambahkan, gambarkan lagi gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita tidak bisa pilih AC, walaupun bobotnya juga 4. Karena apa? Karena kalau kita pilih AC di sini, maka ini akan terbentuk siklus. Gitu kan? Kemudian kita bisa pilih busur yang bobot terkecil berikutnya. Berarti kalau sudah 4-4 semua ada, tapi tidak bisa membentuk siklus, abaikan. Kita lanjut yang bobot terkecil berikutnya, yaitu yang punya bobot 5. Lanjut ke sini. Gitu. Kemudian busur keempat, yang terkecil berikutnya yaitu nilainya 6 adalah AB dan BE. AB dan B mana? BE. Nah gitu. Kita tidak bisa pilih salah satunya karena kalau kita pilih AB ini jadi apa? Kalau kita pilih AB ini akan ada siklus, kalau kita pilih BE juga akan ada siklus yang bawah ini. Gitu. Maka kita pilih bobot terkecil berikutnya. Ya, jadi Ibu hapus dulu ini biar enggak bingung. Jadi dipilihlah bobot terkecil berikutnya. 6 tadi nggak bisa, kita cari yang bobotnya 7. Bisa ke sini. Ingat ya, dia terhubung. Bukan berarti dia harus melewati semua vertex, enggak. Pokoknya dia terhubung, ada. Terhubung itu apa? Pasti ada busur yang melewatinya gitu ya. Tidak boleh misalkan nih A-nya sendirian di sini. Nanti ada E, ada B misalnya gini. Ada C di sini. Nah, ini enggak boleh. Yang seperti ini enggak boleh. Kemudian ada D. D misalnya. Ini enggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena A-nya sendirian. Ini bukan pohon. Jadi harus dipilih yang semuanya Nah, nanti kalian coba sendiri kalau pilihan tadi yang di busur kedua tadi bukan CE, apa yang terjadi gitu. Pasti akan memiliki berbeda. Mungkin end up-nya mungkin nanti akhirnya berubah sama juga. Nggak tahu. Ya, tugas kalian nih. Nih, jadi kalau dia milih CE, sekarang pilih AC. Nah, apa yang terjadi? Sama aja. Pasti akan ada, bisa kemungkinan pohon berentangnya sama, bisa kemungkinan berbeda. Tapi bobotnya pasti minimum juga. Jadi kalau sudah dapat ya tinggal kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7. 18. Ya. Kalau ada banyak, carilah yang paling minimum berarti. Kalau ada pohon perentang lainnya yang memiliki nilai lebih minimum, berarti itu pohon perentangnya. Gitu ya. Ini salah satu pohon perentang minimum saja. Yang paling minimumnya harus dicari lagi. Gitu kalau ternyata banyak pilihan. Ya. Berikutnya.
Bila ada lebih dari 5 vertex, busurnya bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya kan. Kalau lebih dari 5 vertex gitu ya. Kalau ini tadi kan nih 5. Langsung digambarkan grafnya. Kalau tidak kita bisa tampilkan dalam matriks seperti ini. Ini adalah jarak ya, distance ya, dalam jarak. Kenapa yang tengah ini strip gitu? Ayo. Kenapa yang tengah ini strip? Nggak ada nilainya. Karena akan jadi cycle, Bu, kalau kembali lagi. Bukan itu. Yang lebih real. Apa maknanya strip ini? Ya pasti cycle, tapi bukan itu alasannya. Karena jaraknya 0, Bu. Iya, karena nggak ada jarak dari Berlin ke Berlin itu sendiri ya kan? Nggak ada jarak dari London ke London ke dia sendiri. Loop jadinya kan? Loop juga ada nilai. Di sini nggak boleh. Dan jenis matrik ini adalah matrik apa? Ini matriks kan? Ini kan tabel jarak nih. Ini tabel jarak. Jenisnya apa nih? Matriks lah. Ini kan jenis matriks nih. Matriks apa ini? Ayo. Strip itu maksudnya 0 ya, benar? Itu tidak jaraknya 0. Ini 0. Ada yang menulis 0, ada yang kita buat strip aja. Kenapa ini disebut? Kenapa? Ini matrik apa? Simetrik. Ya, kenapa simetrik? Definisi matriks simetrik adalah apa? Matriks simetrik adalah jenis matrik apa? Matriks simetrik adalah jenis matrik apa secara umum? Matrik apa? Bujur sangkar, Bu. Oke, jenis matrik bujur sangkar. Kalau jenis matrik bujur sangkar yang simetrik, gimana kita tahunya? Oh, ini ada matrik bujur sangkar. Oh, ternyata matrik ini simetrik. Nah, dari mana kita tahu dia simetrik? Sederhana loh ini, alin ini. Transposenya sama. Ya, transposnya sama nilainya. Atau dalam kata lain apa kalau kita berbicara entry, AIJ ya kan? Sama dengan apa? BIJ. AIJ sama dengan apa? AJ. Entry nih, entry di baris I kolom J akan sama dengan Baris C kolom I. iya, AJI. Ya kan? Apa nih tolaknya? Bisa nulis. Ada apa ini? Suara Ibu ada? Ada. Kenapa macet ini? Sorry ya. Ibu stop share dulu. Ulangi lagi sharingnya. Oke. AIJ sama dengan A. Lah, ini kenapa nggak bisa? Oke, nah biarinlah. Terus lagi dulu, coba. Bentar ya, sorry. Ada masalah apa ini? Baru sekali ini kayak ini, Bu. Bu, buka lagi yang baru ya. Jadi, cara dia matriksnya
apa namanya simetrik, ya entry di kolom IJ akan sama dengan entry di kolom JI. Itu ya. Berikutnya kita ulangi lagi. Oke. Kita ulangi ya. Nih tadi udah, jadi kalian coba sendiri nih kalau kita muncul di tempat lain, ini jadi matriks simetrik. Untuk tabel yang kecil seperti ini termasuk kecil ya, cuma 6 vertex. Kita bisa pilih jarak dalam urutan menaik secara langsung dari tabel. Akan tetapi kita bisa mulai dengan menggambarkan tabel jarak dalam urutan menaiknya. Nah, jadi pertama kita cari bobot yang minimum dulu 3 gitu. Yang paling kecil kan 3 nih. Yaitu mana? Nih. London dengan Paris gitu. Kemudian kita pilih yang terkecil berikutnya. Kita bisa pilih Berlin London atau Berlin Paris dengan bobot 7. Kita pilih Berlin London. Boleh nggak Berlin Paris? Boleh. Ini coba sendiri. Ya, ini banyak yang harus dicoba sendiri dan saya tidak akan ngecek. Oke. Dipilih Berlin London. Nah, ini tulis gabungannya. Kemudian kita tidak bisa pilih Berlin Paris. Karena apa? Karena kalau di Berlin Paris ya karena ada siklus. Jadi kita pilih bobot terbesar berikutnya, bobot terkecil berikutnya. Yang bisa adalah Paris Sheffield, punya bobot 8. Ya, Paris Sheffield 8. Kemudian kita pilih bobot busur keempat, yang terkecil berikutnya adalah Paris Rome, bobotnya 9. Ya. Jadi disesuaikan urutan gambarnya nanti seperti apa, disesuaikan saja. Apakah boleh ke bawah? Ya boleh gitu ya, nggak harus seperti ini grafnya. Jadi mau ambil vertexnya di sini boleh. Usahakan buat gambar vertex dengan busur itu garis lurus ya, usahakan. Kecuali memang tidak memungkinkan. Jadi jangan sampai sembarangan buat graf ya. Ingat, hati-hati. Harus gunakan penggaris. Ya, kadang-kadang mahasiswa sembarangan aja buat graf. Oh, nilainya besar lagi. Ya, gambarnya pun udah tidak rapi gitu ya. Udah 9, kemudian kita tidak bisa pilih Berlin Rome, kita nggak bisa pilih Berlin Rome karena akan terbentuk siklus. Maka kita pilih Berlin Moskow. Nggak bisa Berlin Rome, nggak bisa juga London Sheffield karena akan ada siklus juga. Jadi kita pilih Berlin Moskow. Nih, bobotnya 11. Boleh, mau ke atas juga boleh, nggak apa-apa. Mau ke samping boleh. Gitu. Udah semua vertex udah ada 6, udah jadi pohon perentang. Udah dapat 38. Gitu ya. Sederhana kalau Kruskal. Jadi Kruskal ingat mulainya dari bobot yang paling kecil, kemudian terus cari yang memiliki bobot terkecil berikutnya. Kalau dia siklus jangan dipilih. Terus sampai semua vertex terhubung. Udah, kalau sudah semuanya terhubung, stop. Itu pohon perentang minimumnya. Nah, tadi coba pilih kalau pilihan yang tadi berbeda. Yang ini tadi. Nah, pilih yang ini. Berlin London, bukan Berlin London yang dipilihnya, coba Berlin Paris. Apa yang terjadi? Ya. Oke. Walaupun algoritma Kruskal ini mudah, tapi tidak sesuai untuk implementasi komputasi yang efisien. Karena kita perlu mengatur busur dalam urutan naik. Dan perlu mengenali dulu ada siklus atau tidak. Nah, untuk mengatasi kesulitan ini, maka muncul algoritma lainnya yang merupakan modifikasi dari Kruskal juga. Namanya prim. Yang menemukan juga pasti ada namanya prim-prim juga gitulah. Nama orang. Untuk aplikasikan algoritma ini, kita mulai di sebarang vertex. Nah, jadi kalau prim ini sebarang vertex, ingat kalau di Kruskal tadi harus busur yang memiliki bobot minimum paling kecil. Ya. Setelah kalau di prim kita bisa pakai sebarang vertex yang memiliki bobot dan kita bentuk
pohon perentang yang diperlukan busur per busur. Nah, gitu. Ini sama mulainya. Kalau step 1-nya kita pilih sebarang vertex yang akan kita gambarkan. Kemudian kita tentukan busur yang memiliki bobot terkecil yang menghubungkan vertex yang digambar. Nah, jadi cari bobot terkecilnya dari vertex yang udah digambar. Gitu. Jadi milihnya yang mana aja. Tapi kita cari vertex yang bobotnya terkecil yang bisa digambar ke vertex yang sebelumnya belum digambar. Ya. Gambarkan graf berbobot ini dan vertex barunya. Terus ulangi sampai semua vertexnya sudah terhubung, baru stop. Catatan, bila ada 2 atau busur punya bobot yang sama, pilih salah satu saja. Dengan konstruksi ini, kita akan peroleh graf terhubung pada setiap stage. Jadi, dalam setiap tahapan itu kita sudah pasti memperoleh graf terhubung. Sekarang kita summarize. Summary-nya, kalau untuk membentuk konektor minimum T dalam graf berbobot terhubung G, kita bentuk T, pohon perentang minimumnya tadi, langkah T dengan tahapan atau langkah-langkah seperti berikut. Letakkan sebarang titik di G dalam T, kemudian secara berturut-turut tambahkan busur yang memiliki bobot minimum yang menghubungkan vertex yang sudah ada di T ke vertex yang belum ada di T sampai pohon perentang minimumnya diperoleh. Oke, sebelum lanjutkan ini, cek dulu. Putri ada, Putri Suryani. Putri Suryani. Ada. Ada, Bu. Devi. Sapitri. Ada, Bu. Mutia, Tasya. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Mutia, Tasya ada. Resma Dona. Ada, Bu. Bentar ya. Resma Dona ada. Putri Sagita. Hadir, Bu. Dia Rindang. Alivia Rafani. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Dina. Hadir, Bu. Nuraditya. Hadir, Bu. Parasya. Hadir, Bu. Okta. Hadir, Bu. Okta Beno ya? Okta Beno ini perempuan toh? Iya. Ibu mengkhawatirkan Benonya, Ibu kira laki. Dite, ini bacanya apa nih? Ya, ada orangnya. Endah tadi ada. Hadir, Bu. Dita hadir. Mana Dite? Dite mana Dite? Ini, Bu. Dita hadir. Dite. Nanti Bu cek dulu. Mana orangnya yang ngomong ini? Mana? Ngomong dulu Dite. Iya, Bu. Kok nggak ada? Dite. Di mana kamu berada? Kok saya tidak bisa mengidentifikasi kamu? Dite. Dite. Pakai nama apa kamu ininya? Dita Giovanni, Bu. Dite Giovanni. Di sini nggak ada nama Dite Giovanni. Ada. Ini kan namanya kan, oh di atas kali, Dite Giovanni ya. Di mananya si Dite ini? Namanya ada. Ibu aja yang kurang cek ya. Oke, Dite ada. Endah tadi ada ya, Endah. Ira. Hadir, Bu.
Nah gitu, lantang kalau menjawab. Jangan kayak belum makan itu. Kuliah tuh makan dulu. Lemes nian kuliah. Rozi? Catherine? Ada? Hadir, Bu. Zikri? Sorry. Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Bu. Cika? Hadir, Bu. Redina? Hadir, Bu. Atta? Hadir, Bu. Koirotun Nisa? Hadir, Bu. Anindita? Hadir, Bu. Pelik, apa nih bacanya? Pelik, Bu. Pelik. Yulvita? Hadir, Bu. Yulia? Hadir, Bu. Wike? Hadir, Bu. Paulia? Paulia? Rizky? Rizky Eka Putri ini perempuan ini berarti. Hadir, Bu. Weni? Nadia? Putri Eka? Hadir, Bu. Nur Afni? Tira? Ahmad? Hadir, Bu. Siapa hadir? Maaf, Bu Uni tadi hadir tapi Bu panggil Weni. Weni ini keluar Zoom. Nggak ada sinyal. Weni Wulandari ada? Iya, Bu. Aulia tadi nggak ada. Nadia nggak ada. Nur Afni? Nadia hadir, Bu. Nur Afni? Tira? Hadir, Bu. Farhan? Ahmad Farhan? Hadir, Bu. Febrianti? Hadir, Bu. Utami? Hadir, Bu. Yulia? Hadir, Bu. Wardani? Hadir, Bu. Putri Rahmadia? Melinia? Tika Hadir, Bu. Tika Melinia? Hadir, Bu. Fadia? Hadir, Bu. Suci? Hadir, Bu. Al-Arik? Indah? Intan? Hadir, Bu. Ramadan? Wim? Nisa? Hadir, Bu. Siapa yang? Wim? Mana kameranya? Iya, Bu. Wim. Wim hadir, Bu. Kalau dipanggil semua kamera harus on. Sudah on, Bu. Nisa? Hadir, Bu. Taruna? Mentari? Novita? Wirya? Siapa yang hadir? Santiara? Sri Mustika? Rahma? Hadir, Bu. Miftahul Jannah? Indri? Hadir, Bu. Indri? Nadia? Yosari? Ferdi? Hadir, Bu. Oke, jadi pada saat dipanggil gak ada namanya berarti nggak hadir ya. Itu aja ya. Kesepakatan seperti itu. Pada saat kapan saja, pada saat terkeluar Zoom ya berarti itu Anda kurang beruntung gitu ya.
Siti Kalimah. Nadia Rani hadir, Bu. Nadia Aryani. Siti Kalimah, nggak ada. Agung Pratama. Hadir, Bu. Agung hadir, Bu. Siti Kalimah. Hadir, Bu. Graciela. Bu. Julianto Saputra. Nggak ada. Jadi yang tadi sudah ngeklik hadir ternyata dipanggil tidak ada, berarti tidak hadir gitu aja. Ibu tidak akan mengulang-ulang. Kalau sudah sekali dipanggil ada orangnya, berarti nggak hadir. Udah gitu aja. Nanti akan saya cross check di e-learning, diklik tidak hadir. Oke. Berikutnya kita lanjutkan lagi materi kita tadi. Jadi ini udah ya. London Sheffield tadi. Oke. Kemudian kita kenapa ini pula? Oke. Coba Ibu close semuanya dulu lagi. Sudah keluar ini space-nya ada masalah. Discord. Kita lanjutkan lagi yang tadi. Oke. Tidak ngechat dosen. Kita ini bukan seminar ya, kuliah. Karena saya tidak ada waktu baca chat kalian. Ibu ini ngajar. Bukannya ini. Oke. Kita lihat tadi halaman berikutnya. Oke. Oke. Kita lihat di sini. Bagian tadi kita tutup dengan meng-outline proof. Ini proof aja gitu ya. Tadi, oh ini sorry, ini belum latihannya prim ini. Oke, ini latihan yang prim. Sekarang kita pakai latihan prim. Prim tadi apa kuncinya? Mulai dari suatu titik, mana saja. Kemudian dari titik itu cari yang memiliki bobot minimum untuk bisa menghubungkan ke vertex lainnya. Ya, kita tetap pilih Berlin ini misalnya. Kenapa kita pilih Berlin? Kalau pakai prim ya pilih aja Berlin gitu. Pilih aja titik yang pertama, paling mudah gitu kan melihatnya. Pilih Berlin. Kita pilih yang punya bobot minimum yang menghubungkan Berlin ke vertex lainnya. Jadi kita tahu nih Berlin itu terhubung dengan London, Moskow, Paris, Rome, dan Sheffield. Yang paling minimum adalah London atau Paris. Tuh. Dia pilih Berlin dengan London. Kemudian kita pilih busur dengan bobot minimum lagi yang menghubungkan boleh dari Berlin, boleh dari London ke vertex lainnya. Ya, jadi boleh dari Berlin, boleh dari London. Ya. Yang terhubung lainnya adalah yang paling kecil di sini misalnya. Ini ada Rome dan London ini yang paling kecil ada Sheffield gitu ya. Nih. Sorry. Kita pilih yang punya bobot minimum yang dari Berlin atau London ke vertex lainnya. Yang adalah mungkin adalah London Paris yang paling kecil ini. London ke Paris, ini 3. Ini tadi kan sudah Berlin ke London yang paling 3. Jadi dipilih. Setelah itu dicek. Bisa pilihan yang ngelihat dari Berlin, bisa ngelihat dari London. Yang mana yang paling kecil? Dipilih yang kecil yaitu ke Paris dari London. Kemudian busur ketiga kita pilih busur yang paling minimum lagi yang menghubungkan bisa Berlin, London atau Paris ke vertex lainnya. Yang paling mungkin adalah Sheffield, Paris ke Sheffield yang bobotnya paling kecil yaitu 8. Jadi dilihat kalau dari Berlin ini ada nggak yang lebih kecil? Dari London ada nggak lebih kecil? Paris ada yang lebih kecil? Ternyata yang paling kecil adalah Paris ke Sheffield 8. Selain itu besar. Gitu. Kemudian busur keempat kita pilih lagi
yang paling minimum dari Berlin, London, Paris, atau Sheffield ke vertex lainnya yang mungkin adalah Rome, yaitu 9. Ke terakhir, kita pilih lagi busur kelima, karena vertex ada 6, busurnya pasti ada 5. Kita pilih yang punya bobot minimum lagi busurnya, yang menghubungkan Berlin, London, Paris, Rome, dan Sheffield ke vertex yang tersisa. Satu-satunya yang mungkin adalah Berlin ke Moskow dengan bobotnya 11. Komplit. Sudah selesai. Spanning tree-nya adalah 38. Yaitu yang kita peroleh di contoh 82 menggunakan Kruskal. Ya. Jadi dari sini kita outline proof, bukti fakta bahwa algoritma di atas tadi bisa memberikan menghasilkan konektor minimum. Jadi algoritma Prim dan Kruskal itu selalu menghasilkan pohon perentang dengan bobot minimum. Dibuktikan dengan kontradiksi, artinya apa? Tidak menghasilkan spanning tree. Jadi misalkan algoritma tersebut menghasilkan pohon T dan ada pohon perentang S dengan bobot total yang lebih kecil daripada T. Ada E, yaitu busur dengan bobot terkecil yang terletak di T tapi tidak terletak di S. Nah, nih. Ini T, ini ada E-nya. E ini spanning tree di S, 2 busur yang memiliki T, 2 busur yang sama di dalam T. Nah, ini ada pohon perentang S aksen, 3 busur yang sama dalam T. Gitu ya. Jika kita tambahkan busur E ke S, gitu, nih yang hash ini, yang titik-titik ini, kita akan membentuk siklus yang mengandung E, gitu kan? Karena siklus ini haruslah memuat busur E aksen yang tidak ada dalam T, maka subgraf yang diperoleh dari S akan menggantikan E aksen dengan E. Dan juga pohon perentang, yaitu S aksennya. Terbukti bahwa dari konstruksi pembentukan T, bahwa bobot dari E tidak boleh melebihi bobot dari E aksen. Sehingga bobot total dari X aksen tidak boleh melebihi bobot total dari S. Dan S aksen itu pasti memiliki satu busur lagi yang lain yang sama dengan T daripada dipunya oleh S. Jadi bobotnya pasti lebih minimum. Jadi terbukti dengan mengulangi prosedur ini kita bisa mengubah S menjadi T. Satu busur pada suatu waktu dengan bobot yang tidak menaik di setiap tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa bobot total dari T tidak akan melebihi bobot total dari S. Yang kontradiksi, yang bertentangan dengan definisi dari S tadi. Yang harusnya sama gitu, padahal di sini tidak. Jadi kontradiksi ini menghasilkan teorema ini. Ya. Oke, berikutnya kita lihat ke TSP. Di bab 1 sudah dijelaskan tentang TSP, di mana ada seorang sales mau mengunjungi kota dan mau kembali ke kota pertamanya dengan syarat melingkupi semua jarak total minimum yang mungkin. Masalah ini penting secara praktis dan bisa muncul dalam beragam penyamaran gitu ya. Kelihatannya kayak berbeda tapi itu serupa. Misal dalam situasi kalau melubangi mau ngebor lubang dalam board sirkuit yang melibatkan ribuan lubang, itu pools. Kita bisa ekspresikan masalah ini dalam bahasa grafis. Dengan istilah berikut ini kita tahu kita punya graf graf berbobot. Diketahui ada graf berbobot. Biasanya grafnya graf lengkap. Graf lengkap apa notasinya?
Ayo. Graf lengkap, notasinya apa? Sebutkan aja yang tahu. Nggak betul, nggak apa-apa. Jangan diem. Ada namanya kan? Jadi kalau ditulis notasi itu, kita langsung tahu. Kita ditulis simbol itu, kita tahu. Itu pasti graf lengkap. Apa notasinya? Apa? K. K apa? K5, Bu, contohnya. Contohnya Ibu nggak bilang contoh. Notasi secara umumnya. K apa? N. N menunjukkan apa? N, Bu. KN. N itu jumlah vertex. Iya, menunjukkan jumlah vertex. Kalau kayak tadi itu K5. Ini berarti apa ini? Kalau ini K5 ini berarti jumlah vertexnya? Ada 5. Derajatnya? Atau ini, degree dari KN? Apa? Degree dari KN berapa? Ayo. N, Bu. Wah, masa degree dari KN? N. Ini K3. Ini K4. Ini K5. Degree dari KN K4, Bu. N-1. Iya, N-1. Kan gitu nanti gunanya kalau kita mau gambarkan derajatnya. Ini kan K3, K4, K5. Jangan lupa, jadi saya tidak perlu menuliskan graf lengkap. Saya tulis saja misalnya diketahui. Diketahui K6. Kamu harus sudah tahu bahwa ini adalah graf lengkap. Kalau diketahui C6, C apa ini? Ayo. Kalau Cycle graph, Bu. Iya, cycle graph. Jadi gimana? Artinya apa kalau C6? C6 artinya apa? Degree-nya dulu deh. Degree dari CN. Berapa degree dari CN? C6 lah contohnya. Ayo, ini konsep dasar semua ini yang Ibu ceritakan ini di bab 1 malah. 1, 2. Gimana sih cara menggambarkan graf siklus? Gimana caranya? Ada yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang melek? Siapa yang sudah ini? Sudah S2 nih, S2. Sudah S2 ini sudah banyak makan asam garam ini. Orang 4 ini yang sudah S2. Ini S2 semua ya? Agung yang jelas Ibu tahu S2 ini. Grace ini baru ngambil atau ngulang ya? Ngambil, Bu. Oh, baru ngambil. Agung yang ngulang berarti Siti K5? Baru ngambil, Bu. Baru ngambil tuh. Agung berarti ini yang sudah ini. Yang sudah hatam ini. Agung. Apa tuh? Degree. Ya, degree-nya graf siklus. Graf siklus dulu aja deh. Gimana cara gambarnya kalau C6? Nah, dalam buku. Verteknya pasti harus ada. Ada berapa kalau C6? Coba yang lain juga. Ada 6, Bu. Ya pasti 6, ada Bu. 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini C6 nih. Berapa degree-nya berarti? Berapa ini degree-nya?
6, Bu. Ada Oh 2. ya Agung, lihat dulu degree itu kayak gimana. Iya, Bu. Degree itu kan busur yang menghubungkan vertex itu berapa jumlahnya? Berapa ini jumlahnya C6? 1, 2, 2, Bu. 5, 6. 2. Oh, udah. Wah. 2 ini kan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi degree dari CN berapa degree dari CN? Nih kalau 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini C8 nih. Nah, ada kejuan pula. Cetang. 1, 2, 3, 4. C4. Ayo yang lain. Berarti degree CN adalah? Degree CN itu 2, Bu. Pasti. Iya, 2. Graf siklus itu degree-nya pasti 2. Iya, Bu. Oke, berikutnya. Dah. Kita lihat graf lengkap. Jadi tujuan kita mau apa nih di TSP? Tujuan kita mau cari siklus dengan bobot total minimum yang melalui setiap vertex. Dengan kata lain, siklus Hamiltonian bobot minimum. Hamilton. Kita ingat ya kan? Kemarin kita berbicara Hamilton dan juga ada satu lagi apa? Euler. Nah, kalau Hamilton apa? Siklus Hamilton itu gimana? Ada clue-nya, udah disebutin tadi. Siklus Hamilton gimana? Siklus di mana apa? Ayo. Hayo. Ini konsep dasar semua. Panggil namanya. Kalau benar aku kasih nilai. Redina? Siklus Bu, boleh jawab nggak, Bu? Boleh, siapa yang mau jawab? Putri? Iya, Bu. Apa? Siklus Hamilton itu siklus yang di dalam grafnya itu hanya mengandung vertex di G-nya tuh cuma 1 kali, Bu. Apa maksudnya itu? Bingung lah. Hanya mengandung vertexnya 1 kali. Maksudnya gimana? Vertex yang dilaluinya itu cuma 1 kali, Bu, lintasannya. Ya, lintasan siklusnya itu pasti dimulai karena siklus pasti apa? Kalau siklus pasti apa? Putri? Kita tahu loh ini siklus karena apa? Ya, Bu. Ini nih. Contoh C6, C4 ini aja. Kita tahu ini siklus kan? Kenapa? Ini misalnya titik A, B, C, D. Kita tahu ini siklus kenapa? Karena dia balik ke awal lagi, Bu. Yang mana yang awalnya? Iya, ngomongnya lengkap-lengkap karena dia balik ke awal lagi. Awalnya yang mana sekarang ini? Misalnya awalnya di mana? Misalnya awalnya di A, Bu. Dia balik ke A. Iya, dia dari A. Dia dikatakan, misalnya ini aja nih, C4 ini. Kenapa bisa kita katakan dia siklus Hamilton, misalkan? Karena semua titik vertexnya masuk, Bu. Tidak seperti itu cara menjawabnya. Kita udah berbicara detail nih, C4 sekarang. Dengan ada vertexnya A, B, C, D. Kenapa bisa kita katakan C4 ini adalah siklus Hamilton sekarang? Boleh izin coba menjawab, Bu? Silakan dia. C4 itu dikatakan Hamilton karena mengandung sebuah cycle dan juga termasuk vertex di dalamnya, Bu. Kok jawabnya gitu? Kita tahu dia cycle dari mana? Kan ini Ibu sudah buat rinci nih ya. Ini grafnya yang C4. Kita udah berbicara nih grafnya yang C4. Ibu tidak berbicara graf CN. Enggak. Dengan vertex-vertexnya udah diketahui nih A, B, C, D. Jadi kamu tahu itu siklus dari mana dan kamu tahu itu Hamilton dari mana. Kalau misalnya ada lintasannya, siklusnya itu Hamilton misalnya.
Kalau Iya, Bu. misalnya cycle itu open dari B, close juga ketemu ke B lagi, Bu. Nah, dengan rutenya seperti apa? Kalau mulai dari B? Dari B ke C, terus ke vertex D, ke vertex A, terus kembali lagi ke vertex B, Bu. Iya, seperti itu cara menjawabnya. Setiap vertex yang ada dalam graf tersebut atau dalam siklus tersebut itu semua dilalui, dan dilaluinya cuma satu kali dan kembali ke titik asal, kan gitu ngomongnya. Kita mulai dari titik asal, kemudian berjalan melalui setiap vertex yang ada dalam siklus tersebut dan kembali lagi ke vertex asal. Makanya namanya siklus, makanya namanya Hamilton, gitu nyebutnya. Mulailah dari titik asal. Kalau mau dibuat umum, kalau mau dibuat khusus, titik asal yang saya pilih adalah A, Bu. Jadi harus kembali lagi ke A. Dengan syarat harus selalu melewati B, C, D satu kali. Begitu cara menjawab yang baik ya. Jangan yang terlalu umum. Oke, kita lihat nih TSP. TSP itu sekali lagi haruslah graf lengkap. Kalau TSP itu grafnya harus graf lengkap yang miliki bobot. Di situ kita diminta mencari siklus Hamiltonian yang bobotnya minimum. Dalam memandang kealamian dari algoritma Prem-Damkal-Kruskal tadi untuk menentukan masalah konektor minimum, kita berharap juga nih ada algoritma yang lebih sederhana. Sayangnya nggak ada. Jadi kita gimana caranya? Harus mencoba semua siklus Hamiltonian yang mungkin. Bahkan untuk suatu komputer tuh sebenarnya agak merugikan gitu ya, ngabisin waktu. Nih karena nih kalau untuk 100 kota aja ini akan ada sebanyak siklus yang harus kamu cek satu-satu. Bayangin itu 10 pangkat 155. Jadi caranya gimana? Dari cara nyarinya dicari solusi aproksimasi dari masalah, yaitu cari batas atas dan batas bawahnya saja. Oke, ini historical note-nya. Bagaimana batas atasnya? Jadi kita bukan mencari solusi TSP-nya, tapi kita mencari batas atas. Jadi menggunakan algoritma aproksimasi saja. Jadi batas atas itu bukan menunjukkan solusinya, tapi paling tinggi nilainya seperti itu kalau menyelesaikan masalah TSP. Gitu loh maksudnya. Ya, yaitu algoritma heuristik. Jadi tidak memberikan jawaban yang tepat, tapi aproksimasinya cukup baik. Nah, idenya bagaimana? Membangun siklus yang diinginkan itu step per step. Nah, dimulai dengan vertex tunggal. Agak mirip dengan algoritma Prim, kecuali di sini kalau di Prim kan nggak boleh membangun siklus. Di sini kita membangun siklus, tapi kita stepnya mirip kayak Prim, dicari yang paling kecil bobotnya. Ya, jadi bukan membentuk pohon, kita membentuk siklus. Ya, oke. Metode menentukan batas atas untuk solusi dari TSP, kita mulai tetap di himpunan set vertex, di mana setiap vertex itu terhubung dengan bobot busur yang berbobot. Langkah 1 kita pilih sebarang vertex dan tentukan vertex yang menghubungkannya dengan suatu busur yang punya bobot minimum. Gambarkan vertex tersebut. Kemudian hubungkan mereka dengan dua busur yang membentuk siklus. Jadi dua busur itu harus membentuk siklus. Yang di siklusnya itu dimulai dari orientasi searah jarum jam. Jadi kita bergeraknya ke kanan, ya. Kemudian langkah kedua, tentukan vertex yang tidak sebelumnya digambar, yang sebelumnya belum ada di gambar. Kemudian setelah kita ketemu, kita hubungkan dengan busur yang punya bobot paling kecil ke vertex yang sudah digambar. Letakkan vertex baru tersebut ke siklus di depan
Cara meletakkannya di mana? Di depan vertex yang sudah sebelumnya terhubung yang paling dekat. Repeat terus langkah 2 sampai semua vertex sudah terhubungkan oleh siklus, baru stop. Jadi kalau dicontoh jalur Berlin, London, dan lain-lain tadi harus sudah sampai 6 vertex tersebut. Ingat, karena kita mau membentuk Hamiltonian cycle, siklus Hamilton. Artinya semua vertexnya harus terhubung dan sekali dilalui. Jadi siklus berbobot yang diperoleh adalah siklus Hamilton pasti. Dan bobot totalnya yaitu diberikan dengan jumlah dari bobot pada busur-busurnya yang merupakan batas atas dari solusi TSP. Ini summary-nya. Kita bentuk siklus C yang memberikan solusi aproksimasi pada TSP untuk graf berbobot terhubung G. Kita bentuk C, yaitu siklus nih, definisi dengan langkah sebagai berikut. Pilih vertex sebarang dari G dan tetangga terdekatnya dan letakkan dalam siklus C. Secara berturut-turut tambahkan vertex yang dihubungkan oleh busur yang punya bobot minimum ke vertex yang sudah sebelumnya ada di C ke vertex yang belum ada di C sampai siklus Hamilton terbentuk. Catatan, pemilihan dari vertex awal yang berbeda akan atau bisa saja memberikan batas atas yang berbeda juga. Tapi yang terbaik adalah selalu yang terkecil karena kita mau cari bobot minimum gitu. Artinya apa? Kalau kamu menemukan satu nilai upper bound, kamu harus ngecek apakah itu paling minimum, belum tentu. Kalau ternyata ada pilihan-pilihan lainnya, misalnya nilai yang sama tadi, nah gitu. Atau kalau kita memilih vertex yang ini, kalau kita memilih, jadi kita harus mencobanya gimana? Seluruh vertex harus dicoba berarti, seperti itu, ya. Kalau ada 6 vertex, ya mulai dari 6-6-nya itu harus dicoba kalau mau tahu yang mana yang paling kecil. Jadi bisa saja memberikan hasil yang berbeda. Kalau ternyata sama ya udah gitu. Ya. Oke, masih soal yang si Berlin ini juga. Kita pilih sebarang vertex, dia pilih Berlin. Kenapa dia pilih Berlin? Karena di awal tadi. Kemudian dari Berlin dicek yang mana yang paling kecil. Dari Berlin yang paling kecil ke kota lainnya adalah Paris. Jadi ditulisnya Berlin ke Paris. Tadi dibilang apa? Dibentuklah siklus. Jadi kamu harus bentuk Berlin di kiri, awalnya selalu di kiri, ke London atau Paris. Dia milih distance 7 ya, 7 itu ada London atau Paris. Nah, dia milih London atau Paris, dia milih London. Nah, dia milih London biar sama dengan contoh sebelumnya gitu ya. Diletakkanlah di searah jarum jam. Jadi yang paling tepat yang paling ujung. Jadi B di sini, L di sini. Gitu ya. Jadi L di sebelah kanan dan bergeraknya searah jarum jam. Kita gambar nih, sudah gambar dalam orientasi searah jarum jam. Kemudian kita lihat vertex ketiga dari Berlin dan London. Jadi kita udah tanda ini Berlin dengan London sudah. Yang paling dekat dengan Berlin dengan London itu adalah dibilangnya di sini Paris. Ya. Dengan London nih Paris nih 3. Kalau Berlin kan semuanya jauh nih 10 gitu, 11. Jadi 3 yang dekat dengan Paris. Dekat dengan London. 3 kilo. Kita letakkan searah jarum jam yang paling dekat. Jadi harus di sini, nggak boleh di sini. Paris tuh di sini. Kalau kita nulisnya agak ke sini boleh, nggak masalah. Ini nggak harus di tengah-tengah betul. Pokoknya letakkanlah dulu Paris di sini. Nih di siklus. Ya. Berikutnya sekarang kita lihat vertex keempat. Yang paling dekat dengan Berlin, London, Paris adalah Sheffield. Tadi kan 3 udah nih. London, Paris ini udah nih. Tinggal pilihannya Moskow, Rome atau Sheffield. Yang paling dekat adalah Paris ke Sheffield nih 8. Dibandingin yang lain. Dibandingin dengan ke Rome, dengan ke Moskow. Nah, gitu kan gede semua nih. Jadi dia pilihlah
dia pilihlah Sheffield. Sheffield itu jaraknya 8 dari Paris. Artinya dia harus letaknya di depan Paris. Di sini. Kemudian yang kelima yang letaknya dekat dari Berlin, London, Paris, Sheffield adalah Rome yang jaraknya juga 9 dari Paris. Jadi letaknya bukan setelah Sheffield, tetap harus di depannya Paris. Jadi di depannya Paris nih Rome-nya. Ini Rome. Nah, jadi Parisnya geser dikit kalau gambarnya seperti itu, gitu ya. Yang keenam, sudah 5 kan verteknya nih. Satu lagi yang tinggal tersisa adalah Moskow. Diceklah dari Berlin, London, Paris, Sheffield, Rome. Yang paling dekat adalah ke Berlin. Jaraknya 11. Jadi ngeletakkannya di mana? Di depan Berlin. Nggak boleh di tempat yang lain. Nah, jadi di depanlah Berlin. Nah, tulislah di depan. Udah selesai. 6 vertek udah terpenuhi. Sekarang sudah terhubung. Tinggal kita tulis. Jadi Berlin, jadi rutenya Berlin, Moskow, London, Paris, Rome, dan Sheffield. Kembali lagi ke Berlin. Dan upper bound-nya tinggal jumlahkan 11, 18, tambah 3, tambah 9, tambah 13, tambah 15, yaitu 69. Ya. Itu upper bound. Sekarang lower bound. Jadi kita pilih batas atas dan kita juga bisa pilih batas bawahnya untuk menentukan solusi aproksimasi untuk TSP. Ya, yaitu di sini kita tahu bahwa panjang siklus itu akan merupakan solusi yang tepat yang harus melebihi batas atasnya, ya kan? Dia akan merupakan jawaban yang tepat kalau melebihi batas atas, kalau lower bound, ya kan? Kalau upper bound kurang dari batas atas, gitu. Kalau lower bound lebih dari batas bawah. Ya, meskipun metode ini tidak menghasilkan rute yang approximate, yang perkiraan. Di sini, misalnya kita pakai gambar yang ini. Ini adalah siklus Hamilton yang bobotnya minimum. A, B, C, ya. A, D, C, B, E, A. Gitu ya. Jadi dari A, setiap vertek dilalui satu kali. Bobotnya irrelevan, jadi diabaikan. Kita bisa ambil siklus Hamilton bobot minimum dalam graf lengkap berbobot ini dan meremove semua vertek A, meremove vertek A dan busur yang insiden dengan A tersebut. Maka akan kita dapatkan lintasan yang melalui titik yang tersisa. Kalau kita buang kalau kita buang A di sini, ya otomatis hilang semua ini kan. Yang ini hilang semua. Ya. Nah, tuh kalau di remove, ini kalau di remove, di split up, maka akan tinggal EBCD dan ini akan ada 2 subgraf, ini ada 2 lintasan, yang ini dan yang ini, ya kan? Nah, kemudian kalau dihilangkan, yang ini maksudnya yang dipisahkan, maksudnya di split ya, di split di titik A, maksudnya seperti itu. Maka tinggal yang ini kalau di split ya berarti EA ini hilang. AB ini juga hilang gitu. Ya, kemudian AD tetap kalau kita pisah 2 kalau misalnya AC-nya juga hilang. Nah, karena dia di AD. Ya, gitu. Jadi kalau kita split up untuk split up cycle-nya, nah maka dia akan di sini. Yang cycle-nya tadi ya ADC. Jadi siklus kita adalah A, kalau kita gambarkan di sini. A, D, C, B, E, A. Kalau kita split yang ini. Ini B, ini E, ini D, ini C. Nah, kalau kita mau split. Jadi kalau kita split A, C, A, D, E di sini, dan yang ini. Ya, ini siklus ini kita split. Lintasan yang demikian adalah pohon perentang. Ini kan pohon perentang semua nih, karena graf lengkap terbentuk dari sisa vertek yang ada. Bobot dari siklus Hamiltonnya diperoleh dengan menambahkan bobot dari pohon perentang pada bobot dari 2 busur yang insiden dengan A. Jadi bobot total
dari siklus Hamilton yang punya bobot minimum itu adalah bobot total spanning tree BCDE ini ditambah jumlah dari bobot dari 2 busur yang insiden dengan A. Jadi yang insiden dengan A adalah 2 busur ini. Tambahkan itu. Ya, jadi ini adalah lintasan. Jadi sisanya harus berupa lintasan dan ada 2 busur yang di A-nya. Oke, permisi sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, jadi bobot total dari siklus Hamilton yang memiliki bobot minimum itu, kalau menggunakan lower bound tadi adalah bobot total pohon perentangnya yang menghubungi BCDE ditambah bobot dari 2 busur yang insiden dengan A kalau kita mau buang di A, gitu ya. Nih, dan terbukti bahwa bobot total dari siklus Hamilton bobot minimum itu harus lebih dari sama dengan bobot total dari pohon perentang yang menghubungkan BCDE tambah jumlah 2 busur yang memiliki bobot terkecil yang insiden dengan A. Ya. Jadi ekspresi di sisi kanan ini yang memberikan batas bawah untuk solusi TSP. Secara umum kita bisa gunakan bentuk yang diperumum dari pertidaksamaan ini untuk memperoleh batas bawah pada TSP seperti berikut. Cara mencarinya, pertama kita pilih vertex V dan di remove dari graf. Dibuang. Tentukan pohon perentang minimum yang menghubungkan titik yang tersisa, vertex yang tersisa. Baru kamu hitung bobot total W-nya. Kemudian tentukan 2 bobot terkecil, yaitu W1 dan W2, dari busur yang insiden dengan V yang di-remove tadi. Jadi harus yang terinsiden dengan V, yang tidak nggak bisa. Kita hitung lower bound-nya adalah W ditambah W1 tambah W2. Catatan, pilihan yang berbeda dari vertex awal V bisa memberikan batas bawah yang berbeda pula. Yang baik yang mana? Yang paling besar, ingat berbeda ya. Kalau tadi base upper bound, batas atas terbaik pasti yang paling kecil, dan batas bawah terbaik pasti yang paling besar. Karena harus lower bound itu minimum, jadi harus di atasnya. Semakin besar berarti itu semakin baik. Ya. Ini kan pengertiannya seperti ini. Kalau Anda menyimpan sesuatu,
maka akan lebih berguna saat kita tahu bahwa kita perlu setidaknya 100 pound daripada kita tahu bahwa yang kita perlukan setidaknya 80 pound. Gitu. Jadi lebih besar, lebih baik gitu. Nah, misalkan masalah seperti ini untuk graf berbobot nih. Kita bisa mulai remove sebarang vertex. Di sini dimulailah selalu dengan A kalau mau mudahnya. Tapi nggak masalah kita mau E, B, atau C, atau D. Dan bisa kamu praktekkan sendiri nanti kalau saya memilih vertex yang berbeda. Ya, maka vertex yang tersisa tinggal B, C, D, E pasti ya kan. Nah nih, tinggal B, C, D, E nih digambarkan nih B, C, D, E-nya. Vertex yang terhubungnya tadi lepas semua. Berarti ini BCDE ini kan ditambah sisanya ini yang terhubungnya ya kan, total weight-nya ya pasti lebih besar sama dengan dari ini 745 ya. Kenapa 8 enggak? Karena dia kan akan terbentuk siklus, jadi dia harus milih yang tersisa, yang terkecil saja, sorry, yang paling kecil 745 gitu ya. Dia jadi milihnya 4 ke 5, B, 8-nya enggak ini ya. Kemudian ini diambil yang terkecil di sini adalah nih ya kan, ada 8462. A tadi sisanya adalah E dengan yang ke sini enggak. Karena 8 gede, diambil yang paling kecil. Yang diambilnya yang tersisa adalah 2 dengan 4 nih. Dia nggak ngambil yang di sini. Nih dia nggak ngambil yang ini. Ya. Karena dia buatnya seperti ini. Nah, jadi yang kecil ini, yang paling kecil, dia kenapa ngambil 4, 5, kemudian 7, 9 enggak? Kenapa 8 dengan 9-nya enggak diambil ya? Coba kita lihat lagi yang ini. Spanning tree, hitung bobot totalnya. Bobot totalnya adalah yang menghubungi BCDE. Oh, lintasan, jadi harus berupa lintasan. Lintasannya adalah ini adalah 11 tambah 5, 16 tambah 8, 22. Bobot total tahu, kita hitung aja sendiri semua. Ini dia mengambil E yang paling kecil ya, dia ngambil lintasan yang paling kecil, berarti dari mana? 745. Kenapa dia ngambil 745? Dari 7 ke 4 ke 5. Ini yang diambil. Yaitu ini E, ini D, ini C, ini B. Diambil lintasan yang paling kecil nilainya. Kalau kita coba yang lain apakah lebih kecil? 7 ke 4. Kalau 5, 6. 5, 6. Yang paling kecil ya, jadi dipilihnya yang paling kecil. Bisa cari lintasan lain, ini bisa cari lintasan lain, tapi lintasannya ada paling minimum. Jadi yang paling minimum inilah, yang semua vertex-nya terlewati. Kalau misalnya kita mau pilih yang lain, CBED misalnya, nggak bisa, ya kan? Karena 5 ditambah 6 ditambah 7, gitu ya, 7, kemudian ED 7, nah itu berapa? 5 tambah 6 tambah 7 lebih besar nilainya ya. Jadi yang punya bobot total minimum dicari lintasan ini. Yang tersisanya. Ya. Kemudian ini yang paling kecil, jelas. Kita ambil yang ini paling kecil. Jadi di antara ini, dan ini tadi, kita nggak akan mungkin ambil 6 tidak, yang diambil ada yang paling kecil yaitu 2 dan 4. Nih. 2 yang terkecil nih. Sehingga tinggal kita totalkan. Ini adalah 16 tambah 8 tambah 6 adalah 22. Ya, jadi
yang paling minimum di lintasan ini, dan 2 bobot terkecil yang insiden dengan A adalah AE dan AC, bukan AD dan AB. Ya, ini yang terpilih. Udah tinggal dijumlahkan. Jadi lower bound-nya adalah seperti ini. Ada sedikit eksperimen menunjukkan bahwa lower bound ini mungkin tidak sangat baik. Solusi yang sebenarnya adalah bobot totalnya 26 nih, ada yang lebih tinggi. Jadi lower bound yang tadi dibuat itu bukan jawaban yang tepat. Ada yang lebih baik, yaitu yang nilainya lebih besar. Bisa diperoleh tadi kan, cara mencarinya mana yang paling baik, yang paling besar. Cara mencarinya adalah meremove D, bukan A. Jadi kalau D-nya ini di-remove, nih yang sebelah sini di-remove. Jadi sisanya ini ya kan, nih. Nah kalau di-remove, dari sisanya tadi ini, kalau D-nya kita remove nih, ya kalau di-remove, Agung suaranya di-mute. Kalau dia di Agung jadi kalau ini di remove nih D-nya di remove, maka tersisa yang ini. Ya, kita ambil 2 vertex yang minimumnya aja. Jadi caranya kalau sudah nge-remove, cari 2 vertex dulu yang paling minimum. Jadi kalau di remove nih D yang di remove yang paling minimum itu adalah 7, 8, 9 atau 8. Jadi 7 dengan 8. Misalkan diambilnya 7 dengan 8-nya yang nih. Berarti sisanya harus ada di sini. Nih. Lintasannya yang paling kecil adalah nih E, A karena dia 2, kemudian 4 adalah ke C, dan yang paling kecil ke B. Nah, 2 tambah 4 tambah 5 nih yang dipilih. Ini yang sisanya. Jadi kita pilih ini dulu dalam meremove itu. Yang sisa yang paling kecil dulu yang mana? Ya, sisa paling kecil dulu. Nah, baru sisanya tambahkan ke sini untuk membentuk lintasan. Ini 15 dan sisa ini 245 adalah 26. 9 tambah 2, 11 ditambah 15, 26. Ya, gitu. Nanti dicoba titik lain. Bagaimana kalau B? Bagaimana kalau D? Bagaimana kalau C atau E? Ya, apakah nilainya lebih baik? Ya begitu caranya. Kita coba semua vertex. Kalau aproksimasi nggak bisa kita pilih mana yang lebih baik. Bukan seperti Kruskal atau Prim tadi. Kalau pada upper bound dan lower bound, kita harus coba semua vertex yang mana yang paling minimum. Kalau ternyata ada pilihan lagi, di dalam kita mencari itu, harus kita coba juga berapa kemungkinan. Makanya algoritma aproksimasi ini agak kurang baiknya karena seperti itu. Kita harus mencoba semuanya. Oke? Itu bahasan kita pada pertemuan 8. Dicoba sendiri semua latihan-latihan karena saya tidak akan meminta kalian menyelesaikan. Kalau ada permasalahan yang mau dibahas, nanti bisa ditanyakan saja di luar kelas. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau mau bertanya nantinya bisa langsung diinterupsi. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri saja. Oke, recordingnya selalu ada, nanti bisa dicek di e-learning, linknya ke YouTube. Jadi kalau ada yang tertinggal, kalau ada yang suaranya terputus-putus, yang bisa mengakibatkan tidak maksimum mendengarkan perkuliahan, bisa nanti ditonton ulang. Oke, itu saja dari Ibu pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi